Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita kembali berbincang bersama pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Bapak Firman Manan. Pak Firman, ini melihat tentunya juga sebelum nanti kita lihat visi dan misi yang harus ditentukan oleh masing-masing pasangan calon, masih ada juga di Jawa Barat hal-hal yang kalau kita lihat dalam pencalonan di kabupaten kota, petahana ini juga masih menjadi salah satu hal yang menarik. Apakah soal petahana ini juga menjadi salah satu hal yang penting dan kenapa parpol tidak menarik para petahana ataupun juga mereka-mereka yang pernah duduk di jabatan terutama di level Jawa Barat nih Pak? Ya, memang petahana itu bagaimanapun dalam berbagai pemilihan kan punya keunggulan. Cuma yang agak menarik di Jawa Barat sekarang atau sebetulnya di semua wilayah Indonesia ya, ada masa jeda bagi para petahana itu. Dan mereka sempat berhenti dulu sebagian besar. Lalu ada PJ. Nah itu juga kan seringkali juga bisa menentukan bahwa di masa jeda itu petahana tidak bisa lagi kemudian misalnya menggunakan program-program untuk tetap menjaga popularitasnya. Jadi satu sisi ada itu. Lalu kedua saya sepakat ya memang sekarang itu ada problem terutama sebelum putusan MK 60 itu. Maka penentuan pasangan calon itu seperti sangat elitis begitu ya, ditentukan oleh para elit. Saya mau berikan contoh konkret, Kang Bima Arya. Ya, kalau kita mau bicara petahana yang sebetulnya prospektif untuk diusung menjadi calon gubernur, wali kota Bogor 2 periode, yang saya pikir cukup dianggap berhasil ya. Ini kan mestinya salah satu calon potensial untuk maju di Pilgub Jabar, tapi tidak ada Bu Selika misalnya di Karawang. Ya memang ini salah satu problem kalau kita lihat pilkada sekarang atau Pilgub sekarang ya, tidak muncul kemudian petahana-petahana atau ya pejabat-pejabat di level kabupaten kota yang cukup berhasil untuk kemudian dia bisa melakukan mobilisasi vertikal. Kan itu sebetulnya salah satu pola yang ideal seperti yang terjadi dengan Pak Jokowi misalnya kan, dari wali kota menjadi gubernur lalu menjadi presiden. Nah, baik, jadi ini melihat tentunya di pilkada saat ini juga sangat disayangkan para petahana yang dalam tanda kutip mungkin diunggulkan tidak diajukan sebagai calon seperti itu. Terakhir Pak Firman, ini soal juga permasalahan di Jawa Barat, tentunya tidak akan jauh soal rencana pembangunan jangka menengah daerah dan seperti apa visi misi yang harus dibangun ataupun juga disuguhkan oleh masing-masing pasangan calon kepada para pemilih ini untuk menyelesaikan setiap permasalahan di Jawa Barat. Ya, kalau kita lihat ya, misalnya kita menggunakan hasil-hasil survei, apa yang kemudian diharapkan atau menjadi isu prioritas bagi warga Jawa Barat. Sampai hari ini selalu memang bicara soal ekonomi, soal harga kebutuhan pokok mahal, soal lapangan pekerjaan, soal pengangguran, soal kemiskinan. Nah, termasuk salah satu tapi yang menarik adalah soal pemerataan pembangunan di Jawa Barat itu. Ini kan isu soal Jabar Utara dan Jabar Selatan. Nah, artinya memang para kandidat itu seharusnya banyak kemudian bicara tawaran visi misi program agenda kebijakan yang menyentuh aspek-aspek ekonomi. Tapi menurut saya kuncinya adalah yang konkret. Semua kandidat pasti akan bicara soal menyediakan lapangan kerja. Tapi konkretnya seperti apa? Dan itu kan harus segmented untuk pemilih muda yang jumlahnya 54%. Jumlahnya kan sangat mayoritas. Itu apa solusinya? Untuk pemilih-pemilih non-milenial seperti apa? Sama. Apa soal harga kebutuhan pokok? Bagaimana kemudian tawaran-tawaran konkretnya? Lalu yang pemerataan pembangunan yang menurut saya itu juga isu yang betul-betul penting untuk address ya, karena ini kan isu lama sebetulnya. Saya ingat 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita juga bicara selalu soal itu, tapi sampai hari ini kan kita masih melihat memang ketimpangan ya pembangunan antara Jawa Barat Utara dan Jawa Barat Selatan. Jadi itu salah satu isu penting yang menurut saya seharusnya menjadi agenda prioritas dari para kandidat. Nanti kita lihat bagaimana visi misi ini dijabarkan konkretnya, terutama dalam debat nanti ya Pak ya, biasa akan hadir dalam Pilkada 2024 ini. Sekali lagi Pak Firman, pengamat politik dari Unpad, terima kasih banyak hatur nuhun Pak Firman. Nanti mungkin kita lanjutkan perbincangan kita Pak ketika perjalanan pilkada ini sampai akhir nanti ya Pak. Sekali terima kasih, sehat selalu sudah hadir di NS Jabar.
Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Bapak Firman Manan. Dan jangan lupa, pastikan Anda hadir untuk memilih kepala daerah untuk tingkat gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, dan juga wakil bupati di tanggal 27 November 2024. Dan Anda pun bisa kembali melihat tayangan ini melalui YouTube channel di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.